Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Risti Karimah dari kelas 12 PMT nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menerapkan proses produksi massal. Penerapan proses produksi berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada proses produksi kimiawi, yaitu proses produksi ini menitik beratkan pada proses analisa dan sintesa dari senyawa kimia, seperti pada perusahaan obat, tambang minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada proses produksi modifikasi. Proses ini menitik beratkan pada proses perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya mebel atau parmen. Yang ketiga ada proses produksi assembling, yaitu proses produksi ini adalah proses produksi perakitan komponen barang baik produk sendiri maupun membeli komponen dari perusahaan lain. Contohnya perusahaan otomotif, elektronik, dan lain sebagainya. Yang keempat ada proses produksi transportasi. Proses produksi ini merupakan jasa pemindahan tempat baik barang maupun manusia. Pemindahan tersebut berkaitan dengan penambahan nilai guna barang atau manusia tersebut. Yang kelima adalah proses produksi administrasi. Proses produksi ini merupakan perusahaan yang menitik beratkan pada kegiatan jasa administrasi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyusunan, penyimpanan data, dan lain sebagainya. Adapun jenis produksi berdasarkan arus proses produksi. Yang pertama ada proses produksi terus-menerus. Pada proses ini, arus produksi dari satu operasi ke operasi berikutnya berjalan tanpa jeda sehingga tidak terjadi penumpukan produk pada suatu titik tertentu untuk menuju proses selanjutnya. Yang kedua ada proses produksi terputus-putus. Proses produksi ini diterapkan pada proses produksi di mana tidak terdapat urutan atau pola yang pasti dari bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir atau urutan selalu berubah. Yang ketiga ada proses produksi campuran. Proses produksi campuran merupakan gabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Adapun jenis proses produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi. Yang pertama ada proses produksi type A. Proses produksi type A merupakan proses produksi di mana setiap tahap produksi yang dilaksanakan dapat diperiksa secara mudah. Yang kedua ada proses produksi type B. Proses produksi type B merupakan proses di mana di dalam penyelesaian proses produksi terdapat beberapa keuntungan dari masing-masing tahap proses produksi. Yang ketiga ada proses produksi type C. Proses produksi type C merupakan proses produksi penggabungan atau pemasangan assembling. Yang keempat ada proses produksi type D. Proses produksi type B merupakan proses produksi menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Yang kelima ada proses produksi type E, merupakan produksi tipe A, merupakan proses produksi dari perusahaan dagang dan jasa. Adapun jenis-jenis produksi berdasarkan bahan mentahnya. Yang pertama ada proses analitik, merupakan proses produksi dalam menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Yang kedua ada proses sintetik, merupakan sifatnya berbalikan dengan proses analitik, yaitu proses ini menggabungkan beberapa input atau barang mentah menjadi barang lain. Adapun tujuan proses produksi, yang pertama meningkatkan efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi merupakan gabungan antara input dan bahan baku dengan output atau produk. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan ukuran detail atau rinci mengenai efisiensi data perubahan waktu ke waktu. Yang ketiga meningkatkan kuantitas, merupakan meningkatkan kualitas produk perusahaan sangat penting, karena kualitas produk adalah salah satu alasan yang membuat konsumen mau membeli barang suatu perusahaan atau mau menggunakan jasa suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.